Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini tanaman cabai langgeng 58 part kedua berusia 77 hari setelah tanam. Hari ini, Mimin akan melakukan penyepraian yang ke-15 kali. Untuk penyepraian kali ini, Mimin menggunakan pupuk cair dengan kandungan unsur hara mikro dengan merek Vitaron Acell dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Vitaron Acell mengandung magnesium AmBO 3%, sulfur S1%, zat besi VEDTA 3200 ppm, tembaga QEDTA 1600 ppm, sengzan EDTA 600 ppm, mangan MnEDTA 1600 ppm, boran B 800 ppm, molibdenum Mo 120 ppm, Daferpigi 1%, adjuster 1,7%. Vitaron Acell bermanfaat memperbarui sel-sel tanaman setelah serangan hama dan penyakit fungi, bakteri, virus, memenuhi kebutuhan unsur mikro pada setiap fase tumbuh tanaman. Kemudian Mimin menggunakan pupuk cair dengan merek Kalinet dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Kalinet mengandung kailium K2O 13,8%, fosfat P2O5 12,33%, boran B3O3 16.200 ppm, mangan MnEDT 205 ppm. Kalinet bermanfaat meningkatkan bobot, kualitas, ukuran, rendemen serta daya simpan hasil panen. Mencegah kemacetan pertumbuhan pada titik-titik tumbuh seperti tunas, ujung akar, dan anakan. Kemudian Mimin menggunakan fungisida sistemik dengan kandungan triazol dengan merek Amistar Top dengan dosis 0,5 ml untuk 1 liter air. Amistar Top mengandung bahan aktif azoxystrobin 200 gram L dan difenoconazole 125 gram L. Amistar Top merupakan fungisida sistemik yang bersifat protektif, kuratif, dan preventif berbentuk pekatan suspensi, berwarna kuning muda, untuk mengendalikan penyakit pada tanaman bawang merah, buah naga, cabai, jagung. Jarak pembibitan, jeruk, kacang tanah, kakao, karet, kedelai, kelapa sawit pembibitan, kentang, kopi, kubis, mangga, melon, padi, tembakau, dan tomat. Untuk mengendalikan penyakit bercak daun Cercospora capsici, penyakit Anthracnosa callitetricum sp. pada tanaman cabai. Kemudian, Mimin menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin dengan merek Dimalesh dengan dosis 0,5 ml untuk 1 liter air. Dimalesh 18 EJ adalah insektisida racun kontak dan lambung berwarna kuning, berbentuk larutan dalam air untuk mengendalikan hama pada tanaman cabai, bawang merah, kubis, padi, kentang, tomat, kacang panjang, krisan, dan kelapa sawit. Dimalesh 18 EC efektif untuk mengendalikan hama seperti thrips, kutu daun, tungau, wereng coklat, dan berbagai jenis ulat. Selain itu, Dimalesh juga dapat digunakan untuk mengatasi penyakit keriting daun pada tanaman seperti cabai. Kemudian Mimin menggunakan perekat penembus dan perata dengan merek Spreader dengan dosis 0,5 ml untuk 1 liter air. Spreader mengandung bahan aktif alkyphenol ethoxylate succinylchester sulfonic acid sodium. Spreader bermanfaat meningkatkan daya rekat pestisida dan mencegah pencucian oleh air hujan, meningkatkan penetrasi daya tembus pestisida hingga 20%. Menghemat penggunaan pestisida hingga 30% sampai 50%. Mengurangi daya kekebalan resistensi organisme pengganggu tanaman terhadap pestisida. Mengurangi polusi lingkungan yang diakibatkan oleh pestisida. Kemudian Mimin menggunakan fungisida berbahan aktif Mancozeb dengan merek Ditan dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Fungisida Ditan AM 4580 WP adalah produk pestisida jenis fungisida yang bersifat protektif. Berbahan aktif Mancozeb yang merupakan jenis fungisida kontak yang bekerja langsung pada penyakit jamur seperti penyakit bercak daun, penyakit busuk buah, penyakit busuk batang, cacar daun, dan penyakit busuk kaki. Kemudian larutan dicampurkan dan dikocok hingga merata, hingga siap untuk melakukan penyepraian. Spray ke seluruh bagian tanaman hingga merata. Pada video kali ini kita akan membahas tentang
beberapa faktor penyebab bunga rontok dan solusinya. Dilansir dari bumikita.id, tinggi rendahnya produktivitas tanaman ditentukan oleh jumlah bunga produktif, yaitu bunga yang berhasil dibuahi lewat penyerbukan hingga menjadi buah. Pada tanaman yang menghasilkan buah, diantaranya cabai, tomat, semangka, melon, timun, dan lain sebagainya, masa berbunga merupakan fase yang paling rentan bagi tanaman, serta penuh tantangan bagi pekebun. Bisa diibaratkan seperti masa-masa kehamilan pada seorang ibu, di mana terjadi perubahan fisik, hormonal, dan psikologis yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu dan janinnya. Maka pada fase berbunga tanaman juga mengalami perubahan fisiologis dan hormonal yang berpengaruh pada kondisi tanaman secara langsung. Masalah yang paling umum ditemui adalah kerontokan bunga. Untuk mengatasi kerontokan bunga dan buah biasanya para pekebun disarankan menyemprotkan kalsium melalui daun. Seringkali langkah ini berhasil mengurangi kerontokan. Namun tak sedikit pula yang gagal atau sedikit berpengaruh. Sebenarnya kerontokan bunga tidak semata disebabkan defisiensi unsur kalsium. Ada beberapa penyebab lain yang harus kita ketahui sebelum menentukan solusinya. Yang pertama, kelebihan unsur nitrogen. Kelebihan unsur nitrogen N. Terlalu banyak unsur N terutama nitrat pada saat tanaman yang sedang giat berbunga, membuat tanaman cenderung kembali aktif membentuk organ-organ pertumbuhan vegetatif, seperti tunas-tunas daun daripada membentuk bunga. Adapun bunga yang sudah muncul menjadi rentan dan mudah rontok, oleh karenanya disarankan saat tanaman telah memasuki fase berbunga, gunakan pupuk dengan kandungan nitrogen rendah dan tingkatkan unsur fosfat. Sayangnya, unsur fosfat ini lambat terserap oleh tanaman melalui akar dan bersifat immobile, sehingga penambahan pupuk fosfat seringkali terlambat, mengatasi masalah kerontokan bunga karena overdosis unsur nitrogen. Untuk mengatasi masalah tersebut, gunakan Focus P yang bersifat instan dan cepat diserap melalui daun. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Salam bertani cabai.